gitu terus aing gitu kemat gitu mah siapa Allah penggaet itu memperasean kete itu diajak nu bener embung jiran aing kayak ayeuna we sia gitu ya. Malaikat Mikail alaihissalam, ya Rasulullah, mereka yang bersolawat ke atasmu akan aku beri mereka itu minuman dari telagamu. Bayangin, Malaikat Mikail, ya Rasulullah, mereka bersolawat ke atasmu akan aku beri mereka minuman dari telagamu. Ya, coba enak dikasih minum dari telaga yang subhanallah ya, mungkin apa aja juga ada. Ya, jangan sampai sekarang aja kurang minum aja kayak apa dah harganya, lagi nanti di sana. Ya. Malaikat Israfil alaihissalam, mereka yang berselawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang itu yang bersolawat. Semua malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel membela. Ya, makanya ketika mau bersalat berwasilah tawasul Jibril, Mikail, Israfil itu bagian dari itu akan membela, apalagi udah kenal sama kita. Dalam arti dengan kita berwasilah dengan sering kirim al-fatihah udah gak susah lagi kalau wasitunya ya. Malaikat Israfil alaihissalam, bagi mereka yang bersolawat kepadamu akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh pada nabi-nabi. Coba bayangkan ya, cabut selembut-lembutnya, coba mau terek solawat cabut apa langsung obor langsung maaf kita kasih ya putar gitu tuh pelan-pelan bukan siapa degong yang ditarik kasar ya, ya. Pengen dicabut lembut ya harus kita pengen ya, kalau pengen sholawat ya, terbanyak sholawat ya. Dalam kitab Al-Mustadrak Syekh An-Nuri ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di saat aku tiba di langit ya, di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Di tiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam pendampingku, siapakah gerangan malaikat itu dan apa tugasnya? Kata Rasulullah ya, bertanya ke malaikat Jibril. Jibril berkata, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Dan ada merinding. Bayangin ya, tetesan air hujan terhitung dari langit ke bumi ya. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tadi, apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam alaihissalam? Malaikat itu pun berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi yang telah mengutusmu, demi hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi dari mulai diciptakan Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan, rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan ke tempat yang tidak diketahui manusia. Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah SAW sangat takjub atas kemampuannya dalam menghitung tetesan air hujan. Ya, subhanallah ya, tetesan segitu banyaknya, lagi kita satu ini aja tetesan yang kehitung. Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepadanya untuk menghitung tetesan air hujan ya, yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan. Kelemahannya tentang selawat juga. Rasulullah SAW pun bertanya, apa kekurangan kelemahanmu, wahai malaikat? Malaikat itu pun menjawab, masya Allah, kekurangan dan kelemahanku, wahai Rasulullah SAW, jika umatmu berkumpul di satu tempat, ini satu tempat ya, bersyukur kita sedang berkumpul di satu tempat. Ya. Apa kekurangan dan kelemahanmu? Malaikat itu pun menjawab, kekurangan dan kelemahanku, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu, lalu berselawat atasmu. Pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka atas selawat yang mereka ucapkan atas diri. Masya Allah, itu yang disebut ya, bisa mendatangkan syafaat atau berlipat-lipat ganda dan seterusnya. Kita selamanya di akhirat, jangan main-main. Kita hanya melewati baru 3 fase.
alam rahim ya, alam kandungan, alam dunia, nanti belum alam kubur. Nah dari alam kubur ke sana masih panjang ya, sampai sirat. Dari sirat masih tetap di ini juga ya, jatuh ke debu, ditejeh, kurang deh, kalau ditejeh deh, ya, gitu. Pokoknya kalau udah punya bakal seperti kita aja ya anak ayam baik beres kurban atau nges akekah ditulungan meren ya. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali disebutkan telah datang kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Taala menciptakan malaikat mempunyai satu sayap dari timur dan satu sayap dari barat, kepalanya di bawah arsy ya, arsy itu singgasana Allah ya, kedua hak kakinya berada di bawah bumi ketujuh ya. Malaikat ini mempunyai bulu sebanyak hitungan makhluknya Allah Taala. Ketika salah seorang dari umatku baik laki-laki maupun perempuan ya, ingat bukan hanya laki-laki ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, membaca salawat kepadaku, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan diri ke dalam lautan dari cahaya yang berada di bawah arsy ya. Cahaya yang ada di bawah arsy, di bawah singgasana Allah. Ayo, mau salawat apa kagak? Mau diceburin cahaya di bawah arsy apa ceburin di neraka jahanam? Milih. Salawat susah banget, heran saya. Gak tahu banget, suruh nyanyi pinter, suruh ngomel bakat, terus bakat gitu ya, aku bakat mahese ya, sholawat lah ya, suara merdu apa repek juga diterima kok, gak harus dibagus-bagusin.